Pertanyaan pertama tentang kedudukan Undang-Undang Cipta Kerja, Klaster Ketenagakerjaan, dan peraturan pelaksanaannya setelah keluar putusan MK 168. Ini masih aja terus dibahas ya, putusan MK 168. Baik, jadi pertama nih Bapak Ibu perlu paham nih. Yang pertama, putusan MK 168 ini memang bukan kontroversial ya, maksudnya ini agak menarik karena isinya cukup banyak nih Pak. Jadi isinya putusan MK 168 ini, isi putusannya itu ada 23 atau 24 poin ya. Di mana isinya itu 23, sekitar 20-an poin lebih itu semuanya merevisi atau merubah pasal-pasal yang ada di dalam UU CK. Padahal UU CK-nya sendiri, Undang-Undang 6 2023 itu merubah sebagian pasal-pasal dari Undang-Undang 13. Jadi rubah lagi nih sekarang. Ada lagi yang dirubah dan sebagainya. Ya. Nah, banyak orang menyangka atau mengira bahwa dengan munculnya putusan MK 168, maka Undang-Undang 6 2023 dan Undang-Undang 13 2003 itu sudah tidak berlaku. Ini yang keliru pemahaman ini ya. Ini adalah sebuah kesalahpahaman yang perlu diluruskan. Karena putusan MK 168 itu sama sekali tidak membatalkan baik Undang-Undang 6 2023 atau yang sering disebut UU CK maupun Undang-Undang 13 2023 yang menjadi target perubahan melalui si Undang-Undang 6 2023 tadi ya. Jadi nggak batal, maksudnya itu tetap berlaku, kedua undang-undang itu tetap berlaku. Yang berubah hanyalah sekitar 20 pasal yang ada disebutkan dalam putusan MK 168 tersebut. Ya, hanya sebatas itu. Kalau ada kalimat yang diganti, ada kata yang ditambah atau dikurangi, dirubah, nah hanya sebatas itu. Sisanya tetap berlaku seperti biasa. Tuh, itu poin pertamanya. Nah, poin berikutnya, memang juga ada pembicaraan atau ada di media itu, di sosmed, beberapa pihak sering menyebutkan bahwa sudah ada dengan putusan MK 168, maka ada kewajiban bagi pemerintah untuk segera merubah UU CK, dikasih waktu 2 tahun, katanya gitu. Ini juga sesuatu yang perlu diluruskan, bahwa kalimat yang menyatakan, yang disimpulkan sebagai yang disimpulkan oleh sebagian pihak di luar sana sebagai perintah untuk merubah UU CK dan Undang-Undang 13 menjadi sebuah Undang-Undang Ketenagakerjaan baru dan diberi waktu 2 tahun, itu bukanlah bunyi putusannya, bukan amar putusannya. Jadi dia bukan bunyi putusannya, tapi muncul di dalam salah satu pertimbangan hakim. Jadi di bagian pertimbangan hakim, Pak Abi. Sehingga apabila dia tidak muncul di dalam amar putusannya atau bunyi putusannya yang ada 23 lebih tadi itu, maka sejatinya tidak ada daya paksa di dalamnya. Memang benar kata-kata 2 tahun, kemudian waktu yang dianggap cukup dalam pertimbangan hakim untuk menyesuaikan atau merubah Undang-Undang Ketenagakerjaan itu dianggap 2 tahun cukup. Namun dalam pertimbangan itu juga disebutkan, pertimbangan hakim kenapa sih kok disarankan, jadi lebih statusnya lebih kepada himbauan ya, untuk dirubah. Karena ceritanya dari Undang-Undang 13, itu awalnya Undang-Undang 13 2003, kemudian perjalanannya dari 2003 sampai munculnya Undang-Undang 6 2023, berarti 20 tahun, itu sudah banyak putusan MK yang merubah sebagian pasal di dalam Undang-Undang 13 2003 sendiri. Kemudian akhirnya muncullah Undang-Undang 6 2023 yang juga merubah sebagian lagi dari Undang-Undang 13 2003. Berarti kan sudah berapa kali tuh banyak Undang-Undang 13 dirubah sana rubah sini ya, sudah dimodifikasi. Kemudian setelah Undang-Undang 6 2023 keluar, kemudian putusan MK 168 merubahlah sebagian dari Undang-Undang 6 2023 Cipta Kerja tadi. Berarti kan double-double nih perubahannya, Pak. Ibaratnya itu udah jadi kayak saringan teh gitu loh, Pak. Udah banyak lubang-lubangnya ceritanya gitu. Tambal sulamnya itu udah banyak. Kalau genteng tuh udah banyak tambalannya ya. Banyak tambalannya. Ya. Sehingga hakim berpendapat di dalam pertimbangannya ya, sekali lagi ya, pertimbangannya bukan putusannya, bahwa sangat penting disadari oleh pemerintah atau pembuat undang-undang untuk memberikan ketegasan, kejelasan kepada rakyat, maka disarankan untuk melakukan perubahan. Jadi dikumpulkanlah ceritanya, maksudnya sebaiknya, pembuat undang-undang, kumpulinlah berbagai perubahan-perubahan yang muncul dari tahun 2003 sampai dengan 2023, terakhir 2024 yang putusan MK 168 ini, kumpulkan, jadiin satu, jadikanlah undang-undang baru. Sehingga jadi standar. Karena kalau sekarang nih ceritanya, karyawan, HR, praktisi hukum, praktisi serikat pekerja, dan lainnya, pengusaha sekalipun, itu kalau tidak mengikuti historinya dari awal, mereka suka kehilangan track nih, Pak. Ini dia berpegang sama salah satu pasal, misalnya. Ternyata dia lupa. Pasal ini ternyata di tahun 2004 sudah
ada putusan MK nih merubah dan sebagainya. Ini udah dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Jadi berkemungkinan terjadi kesimpang siuran, semakin membuat banyak yang tidak paham atau kesalahan dalam penerapannya. Maka itulah saran dari hakim di MK pada putusan MK 168 ya. Nah, situ munculnya pendapat atau opini dari pertimbangan dari hakim supaya dibuatkan standarisasi atau perubahannya jadi satu undang-undang baru yang mengakomodir semua perubahan tersebut, dan waktu 2 tahun dirasa cukup, begitu kurang lebih bunyinya ya. Tapi sekali lagi itu bukan keputusannya ya, itu bukan bunyi putusannya, sehingga tidak memiliki daya paksa sama sekali. Nah, ini yang sering disalahartikan banyak pihak. Kalau kita lihat di media sosial juga pada saat putusan MK itu keluar akhir tahun 2024 ya kalau nggak salah keluarnya, itu banyak tuh yang bikin menafsirkan, pasang di TikTok dan sebagainya, disampaikan bahwa pemerintah wajib menyelesaikan dalam 2 tahun. Bahkan ada yang lebih menafsirkannya lebih radikal lagi, lebih ekstrim saya bilang. Undang-Undang 13 dan Undang-Undang 6 2023 dinyatakan tidak berlaku gitu kan. Wah, nggak sesederhana itu. Gengs, kan begitu tuh ya. Jadi kita harus berhati-hati dalam menafsirkan ya. Demikian ya Bapak Ibu kurang lebih. Terima kasih.